Sunnatullah dalam hal katakanlah kehidupan sosial, bahwa keadilan itu adalah asas daripada keamanan dan ketentraman. Ini berlaku di mana saja. Itu sunnatullah. Jadi mau pemerintahnya itu pemimpinnya orang Islam, pemimpinnya bukan Islam, tapi kalau dia adil, sejahtera, bagus. Itu sunnatullah ya. Jadi tidak terkait dengan agamanya apa. Yang namanya sunnatullah itu, kalau kata istilahnya objektif, faktual, objektif. Zolim akan menghancurkan, itu sunnatullah, cepat atau lambat. Mau pemimpinnya Islam, mau pemimpinnya tidak Islam, pasti zolim itu akan menghancurkan, kezoliman. Jadi tidak ada cerita pemimpin Islam tapi dia zolim lalu akan selamat, tidak. Lalu akan sejahtera, tidak mungkin. Di dalam penjelasan para ulama termasuk diantaranya masalah tahwilul kiblah ya. Jadi kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Ya karena seperti itu kita diperintahkan. Berulang-ulang disampaikan oleh Allah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya, kalau disandingkanlah, maka ta'atun imaniyah itulah yang tertinggi. Kenapa ta'atun imaniyah itu penting, bapak-bapak saudara? Ya secara sederhana ya, karena memang itulah asas dan fondasi. Keyakinan itulah asas dan fondasi. Yang kedua, karena akal manusia itu relatif. Tidak banyak hal di dunia ini yang disepakati oleh semua manusia, itu sedikit sekali. Matahari panas itu mungkin sepakat orang ya. Tapi selain daripada hal-hal yang sangat kasat mata, itu ada 1001 perbedaan manusia terhadap situasi di dunia ini. Jangankan orang yang jauh, sesama saudara pun kadang kita berbeda pandangan. Akal manusia itu dipengaruhi oleh pengalamannya, oleh pendidikannya, dan oleh 1001 pengaruh yang lain. Yang ketiga, kenapa kita perlu ta'atun imaniyah? Karena bapak-bapak saudara, ta'atun akliyah itu tidak cukup ya, untuk melindungi dan menjaga kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Apa contohnya? Nih, bapak-bapak saudara. Hal-hal yang ada di dunia ini kan kalau kata ulama itu bisa dibagi dua macam. Yang pertama sunnatullah. Yang kedua inayatullah. Ini secara umum. Sunnatullah itu artinya hukum-hukum, prinsip-prinsip yang Allah ciptakan dan berlaku kepada siapa saja dan tidak melihat latar belakang orang itu ya, dari sisi agamanya. Yang penting dia memenuhi dan menjalani syarat-syarat dan sebab-sebabnya, maka dia bisa katakanlah dia bisa sukses dan berhasil. Sunnatullah dalam hal katakanlah kehidupan sosial, bahwa keadilan itu adalah asas daripada keamanan dan ketentraman. Ini berlaku di mana saja. Itu sunnatullah.
Jadi mau pemerintahnya itu pemimpinnya orang Islam, pemimpinnya bukan Islam, tapi kalau dia adil, nah, sejahtera, bagus. Itu sunnatullah ya. Jadi tidak terkait dengan agamanya apa. Yang namanya sunnatullah itu. Kalau kata istilahnya objektif, faktual objektif. Zolim akan menghancurkan, itu sunnatullah. Cepat atau lambat. Mau pemimpinnya Islam, mau pemimpinnya tidak Islam, pasti zolim itu akan menghancurkan. Kezoliman. Jadi tidak ada cerita pemimpin Islam tapi dia zolim lalu akan selamat, tidak. Lalu akan sejahtera, tidak mungkin. Pemimpinnya non muslim tapi dia adil, ya sejahtera di dunia ya, sejahtera dia. Karena apa? Dia menjalani sunnatullah, hukum sosial dia jalani. Demikian pula yang terkait dengan benda-benda yang ada di dunia ya. Angin, air, api, itu kan ada hukum-hukumnya semua. Siapa yang bisa memanfaatkan hukum itu? Yang mau belajar. Mau imannya kayak apa? Dia tidak beragama pun, tapi kalau dia mau belajar, maka dia sukses di situ. Tuh di mana-mana kan kalau orang mau belajar tuh, termasuk di barat, kan percaya, banyak yang tidak percaya kepada agama, tapi dia belajar. Bagaimana memanfaatkan angin menjadi sumber listrik, bisa dia bikin tuh. Turbin-turbin angin itu melahirkan apa namanya? Sumber daya energi ya, jadi energi, berubah menjadi energi. Itu namanya sunnatullah. Tapi sehebat-hebatnya orang pinter, dia tidak bisa sepenuhnya memastikan keselamatannya semata karena sunnatullah itu. Contoh, kita naik pesawat nih. Kita tahu, bapak-bapak, saudara ya, bahwa pesawat yang baik yang kita naiki itu haruslah pesawat yang kuat. Misalnya nih pesawat atau mobil lah ya. Mobil yang baik yang bisa kita naiki itu adalah mobil yang memang sudah dirawat bagus. Yang bannya bagus, yang mesinnya bagus, yang remnya juga bagus, yang gasnya juga bagus, olinya juga bagus, lengkap. Itu secara akal kan. Tapi kita tidak bisa memastikan ya. Tidak bisa kita memastikan semua yang kita naiki itu memenuhi kaidah itu. Naik kita misalnya di Sweden, naik mobil tambang lah bahasa kita dulu tuh, naik mobil engkel itu, naik. Memang Anda bisa pastikan bannya itu bukan ban apkiran misalnya. Memang bisa pastikan bahwa olinya oli yang bagus. Memang bisa pastikan bahwa remnya itu adalah rem yang memang masih pakem. Jangan-jangan kampasnya nggak pernah diganti setahun. Kita nggak tahu. Maka sepintar-pintar kita tidak bisa dengan kepintaran kita memastikan bahwa kita telah menempuh 100% sunnatullah. Maka kita perlu inayatullah. Apa itu inayatullah? Inayatullah itu adalah kasih sayang, intervensi Allah ketika sunnatullah itu tidak lengkap. Contoh, kita naik mobil yang seperti tadi itu misalnya di Sweden, kita kan tidak tahu remnya kayak gimana, gasnya apa. Bagaimana? Naik, kita doa. Doa kita itu minta inayatullah. Karena kita di luar kuasa kita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, yang tunas supaya mobil ini mobil yang bisa membawa tiang ke tujuan, tidak kecelakaan. Kalau ada kurang-kurangnya, remnya kurang bagus apa, tunas supaya inayahmu ya Allah menyelamatkan aku. Tuh. Di situ ta'atun imaniyah, tidak ta'atun akliyah lagi. Dan itu berlaku di semua kegiatan kita. Naik kita mobil atau naik sepeda motor di jalan. Sudah bagus-bagus kita di pinggir, pakai helm, pelan, ditabrak dari belakang. Artinya apa? Sunnatullahnya kita sudah berusaha penuhi. Tapi yang di belakang kita itu dia tidak menggunakan sunnatullah, dia menggunakan hawa nafsu. Ditabrak, bukan dia yang celaka, kita ikut celaka.
Karena itu, ya, sehebat-hebatmu, sehebat-hebat kita, setinggi-tinggi ilmu kita, sepintar-pintar kita tentang hukum-hukum alam yang kayak gimana, sepintar-pintar kita tentang peraturan lalu lintas, dan bahkan kita menjalaninya dengan baik, tetap kita perlu inayatullah supaya kita selamat. Paham ya Bapak-bapak ya? Demikian banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Ya mohon maaf, tokol-tokol di sini, siapa yang bisa jamin bahwa ini akan runtuh ini sekarang? Siapa yang jamin coba? Memangnya Bapak-bapak dulu ketika ini dibangun tahu persis ya bahwa semuanya sudah disiapkan dengan cara yang terbaik, ataupun kalau misalnya semuanya sudah disiapkan dengan cara yang terbaik, tapi kan pernah ada gempa. Setelah gempa itu kita tahu persis bahwa ada keretakan-keretakan yang sampai di dalam, kan kita tidak tahu. Sehingga ketika hadir kita di sini adalah kita menempuh sunatullahnya, ya. Dalam arti selintas kita tahu ini kokoh sehingga kita berani di sini, tapi kita juga harus berharap inayatullahnya supaya dijaga. Maka orang yang hanya melandaskan diri kepada akal pikiran, kemudian mengatakan saya tidak mau melakukan sesuatu yang menurut akal saya tidak cocok, hati dia ngomong begitu. Nanti dia akan sampai pada suatu keadaan di mana dia menyesal karena tidak menyandarkan diri kepada inayatullah. Dan inayatullah itu konkret. Kebakaran satu kampung, tiba-tiba ada satu rumah, pinggirnya semua habis, semuanya, dia bisa berdiri sendiri rumah itu. Sunnatullahnya dia ikut terbakar, tapi inayatullah menyelamatkan dia. Ada mobil terus tiba-tiba tergelincir masuk jurang, penumpangnya 10, semuanya meninggal, satu enggak. Sunnatullahnya dia meninggal juga, sama-sama jurangnya, batunya sama, tiba-tiba dia enggak apa-apa, cuma lecet sedikit. Ada peristiwa pemoboman atau gempa, satu gedung brok habis. 3 hari kemudian ada orang di situ masih hidup. Sunnatullahnya mati tapi masih hidup, itu inayatullah. Dan itu selalu kita perlukan. Inayatullah itu Bapak-bapak Saudara, ya, itu bisa dipancing, bisa dimintakan oleh iman bukan oleh akal. Karena itu jangan mau enaknya saja, pinginnya selamat, musibah gini gitu, pinginnya dia selamat, tetapi ketaatannya kepada Allah nggak ada.